Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita akan melanjutkan bahasan tentang keutamaan menjadi sahabat Al-Quran, yaitu dengan cara kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan, yaitu kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai kenikmatan yang harus didamba-dambakan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah salah satu dari dua yang boleh kita menghasadinya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi isnatain, rajulun atahullahul Quran fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahullahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaq alaih. Tidak boleh iri kecuali dalam dua kenikmatan: iri terhadap orang yang dikaruniakan Al-Quran dan dia mengajarkannya siang dan malam, serta yang kedua adalah iri terhadap orang yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia menginfakkannya siang dan malam. Nah, ini Masya Allah ya. Ini kita boleh iri hanya kepada dua golongan itu. Dia ahli ilmu, orang dikarunia Al-Quran kemudian mengajarkan siang dan malam, atau kepada ahli harta yang dia menginfakkannya siang dan malam. Iri atau hasad adalah keinginan seseorang terhadap kenikmatan harta yang dimiliki saudaranya dengan perasaan sakit hati karena dia tidak mendapatkannya. Nah, sikap ini sangat dibenci dalam Islam. Namun dalam hadis di atas kita diperintahkan untuk iri dalam dua hal yang mulia. Iri seperti ini disebut ghibtah, artinya menginginkan kenikmatan dunia akhirat yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada rasa kebencian terhadap orangnya. Nah, itu bedanya ghibtah itu begitu. Jadi kita nggak benci ke orangnya, tapi benci pada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kedermawanan dalam hal ilmu maupun harta. Dalam hadis di atas, Allah Subhanahu wa taala menetapkan Al-Qur'an sebagai kenikmatan yang harus didambakan. Ketika kita melihat orang lain telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan terhadap Al-Qur'an. Ya, perintah ini menunjukkan juga agar kita dapat membedakan mana nikmat yang sesungguhnya dan abadi dalam hidup ini, dan mana saja kenikmatan yang semu dan sementara. Kemampuan untuk merasakan Al-Quran sebagai nikmat yang hakiki merupakan indikasi iman yang baik, kokohnya keyakinan terhadap akhirat dan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita mengkhawatirkan ada penyakit iman atau hubud dunya, cinta kepada dunia yang berlebihan, lemah iman terhadap hari akhirat dan tidak yakin akan janji-janji Allah, tentu dampaknya kita akan menderita kerugian yang besar jika tidak mendapatkan karunia-Nya yang hakiki dan kekal. Naudzubillah min dzalik. Nah, demikian ini hadis yang kedua berkenaan dengan fadilah berinteraksi dengan Al-Quran di dunia. Ya, jadi kita boleh orang kita berupaya kalau bisa yang dihasadi itu adalah kita. Ya. Karena apa? Karena ada kita akan mulia dan layak dihasadi. Nah, kita boleh juga senantiasa memelihara hasad kita kepada orang kedua golongan tadi. Ya, syukur kalau kita bisa merangkumnya. Ya, kita dermawan, juga kita tidak pelit dalam hal ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita Al-Quran di satu sisi, dan kita mengajarkannya siang dan malam. Di satu sisi juga Allah limpahkan kepada kita harta, kemudian kita juga tidak sungkan, tidak segan, tidak awal untuk menginfakkannya siang dan malam.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.